Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, kita semuanya bisa hadir kembali dalam kajian Al-Quran pengajian bulanan Majelis Talim Al-Muq Perbankan Maluku. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi cahaya, Nabi pembuka cakrawala pikiran kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam melaksanakan kehidupan kita, melaksanakan amal ibadah kita, menjalankan segala aktivitas kita yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumih masal nanti. Seperti yang disampaikan tadi, ini nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan di hari ini. Ya, sudah cukup lama lagi kita bersua kembali dalam pengajian Majelis Talim Al-Muq. Setelah beberapa acara kegiatan kita laksanakan dengan Ustadz Denis, terakhir dengan Ustadz, ada beberapa Ustadz yang kita laksanakan dengan Yakesma juga kita laksanakan perayaan Maulid. Nah, hari ini di tempat yang mubarak ini kita bisa bekali berkumpul di Aula Bank Indonesia dengan seizin Allah juga waktu dan kesempatan diberikan oleh pimpinan Bank Indonesia, dalam ini para Windra dan khususnya abang saya Pak Jalal. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat bapak-bapak semuanya di Bank Indonesia dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini masih sama, kajian Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas terkait Al-Quran sebagai obat, dan yang kedua berpegang teguhlah pada kitab dan sunnah. Jadi pembahasan hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Limingho Kota Ambon. Beliau sebenarnya kemarin waktu Denis datang sempat disandingkan dengan Ustadz Denis, dianggap ya kurang lebih nggak beda-beda jauh. Cuman kalau yang satu dari Thailand, kalau beliau dari Madinah, itu perbedaannya. Nah, Ustadz Hussein Abdul Aziz Arbi, beliau akan membahas, mengupas terkait dengan keutamaan Al-Quran sebagai obat dan keutamaan Al-Quran dengan berpegang teguh pada kitab dan sunnah, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Nah, kita mungkin sudah sering yang melihat banyak dokter-dokter sekarang ya Ustadz yang membahas ilmu kesehatan itu menggunakan dalil Al-Quran, menggunakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah dua hal yang berkaitan. Quran sebagai kitabullah, sebagai obat, dan sebagai sunnah dan kitab dan sunnah untuk kita berpegang teguh di dalamnya. Untuk itu akan kita kupas bersama-sama dengan Ustadz Hussein Abdul Aziz Albi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mab'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, caca-caca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tema yang akan kita bahas pada sore kali ini yang menjelang maghrib ini kurang lebih tidak sampai setengah jam lagi kayaknya maghrib ini. Ya, mudah-mudahan bisa selesai lah. Ini sangat menarik sekali. Jadi hal yang harus kita ketahui bahwasanya Al-Quran ketika Allah Ta'ala turunkan dia, Al-Quran ini kan bukan makhluk ya.
Al-Quran ini kan merupakan kitabullah ataupun kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Quran itu makhluk, tidak. Tapi Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan ataupun firmannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ternyata Al-Quran itu dia memiliki nama-nama lain. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi Al-Furqan ya. Dan di antara nama Al-Quran juga memiliki nama Asy-Syifa. Dan yang dimaksudkan dengan Asy-Syifa adalah obat ataupun kesembuhan, penawar, itu syifa. Berarti kalau kita lihat dari pengertian secara bahasa saja, maka seluruh hal yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan obat. Dia merupakan penawar bagi mereka orang-orang yang memiliki sakit ataupun penyakit. Sekarang ketika kita membuka lembaran-lembaran sirah misalnya, itu banyak sekali, ataupun lembaran-lembaran buku-buku hadis misalnya, kitab-kitab hadis, itu banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW seringkali beliau mengobati orang yang terkena sakit itu dengan membacakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Contoh misalnya, sebagai contoh, beberapa kali Rasulullah SAW mendapati sahabatnya itu entah sakit perut, pokoknya sakit pada bagian tertentu lah di dalam tubuhnya. Dan di antara hal yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau membaca bagian-bagian tertentu yang terdapat di dalam ayat-ayat yang selama ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya, hal yang selalu ataupun senantiasa dibaca oleh Nabi tentunya adalah suratul Fatihah. Ya kan? Suratul Fatihah. Kita misalnya kalau seandainya datang ke ustadz apa misalnya, kadang-kadang kita minta didoakan begitu. Kita datang ke orang baik, misalnya kita datang ke kiai, kita datang ke habaib, minta untuk didoakan. Rata-rata ketika menutup doa tersebut, maka orang yang salih ini akan menutupnya dengan membaca suratul Fatihah. Itu bukan tanpa alasan. Justru alasannya sangat jelas sekali. Kenapa sih membaca suratul Fatihah? Karena di dalamnya adalah bagian dari unsur doa, ya, mengandung doa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, suratul Fatihah itu merupakan satu surah yang mujarab, ya, untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan mungkin kita juga akan mendapatkan, ini pendapat sebagian ulama ya, pendapat sebagian ulama, air Pak. Ya, air, mungkin kita tahu bahwasanya ada sebuah penelitian ya, yang ketika air tersebut dibacakan kata-kata yang baik ya, kita bacakan hal-hal yang positif lah, maka ternyata partikel-partikel yang terdapat di dalam air ini dia berubah menjadi partikel yang beraturan, tersusun rapi. Itu baru ketika kita ucapkan kata-kata yang baik. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya air tersebut kita bacakan ayat-ayat Allah, ya kan? Kita baca suratul Fatihah, maka otomatis air tersebut itu akan menjadi obat. Ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga kalau seandainya kita terkena penyakit misalnya, di antara hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus menyerahkan hal tersebut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan penyakit adalah Allah, ya kan? Dan tidak akan pernah mungkin ketika Allah Ta'ala memberikan sebuah penyakit, Allah Ta'ala biarkan begitu saja tanpa memberikan penawarnya, tanpa menghadirkan obatnya. Kan pasti yang namanya penyakit ada penawarnya, pasti ada obatnya. Al-Quran ini merupakan salah satu obat yang betul-betul mujarab apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan apa? Dengan diberikan sakit tertentu misalnya. Dan sakit di sini kan banyak ya. Bukan hanya sakit secara fisik, sakit secara mental kah, atau uangnya yang sakit, ya kan? Atau rezekinya yang sakit, atau jodohnya ini kemana ini kan? Atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan kehidupannya, itu pasti Allah Subhanahu wa taala hadirkan obat.
Dan di dalam surah Al-Isra misalnya ayat 82 Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yaitu berupa obat dan juga penawar. Obat, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan dia juga itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tandanya seorang yang beriman ketika Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, pasti di antara hal pertama yang dia lakukan adalah dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia otomatis secara langsung mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencoba untuk meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan, dan di antaranya adalah dengan membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan seringkali banyak orang-orang salih mempraktekkan, ya, ketika seseorang minta didoakan untuk diberikan kesembuhan, dibacakan Fatihah, ya, misalnya 3 kali atau 5 kali atau 7 kali misalnya, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat penyakitnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit tersebut diangkat, dihilangkan dari orang tersebut. Dan ini bukan 1-2 kasus, tidak, banyak sekali kasus yang terjadi seperti itu. Karena memang Allah Ta'ala jelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa', ya kan? Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, berupa obat, berupa penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Berarti kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji diri kita dengan sakit, lalu kita tidak mencoba mendekatkan diri kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, yang dikhawatirkan sakit yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita itu tidak menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Karena di sini Allah Ta'ala kaitkan antara penawar dan juga rahmat yang akan Allah Ta'ala berikan, yaitu semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Ya kan? Contoh lagi, di dalam beberapa hadis akan kita dapatkan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan sahabatnya itu sakit, misalnya pada bagian perut atau apa segala macam, di antara ayat yang akan beliau baca adalah Al-Mu'awwidzatain. Tahu Al-Mu'awwidzatain? Mu'awwidzatain ini ta'awuz, tahu ta'awuz? Ta'awuz itu artinya apa? A'udzu kan? A'udzu. Mu'awwidzatain berarti a'udzunya ada 2. Berarti surah apa? Surah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dia disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain. 2 surah yang diawali dengan at-ta'awudz. Kalimat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibacakan tuh. Mulai mungkin ditambahkan dengan Al-Ikhlas, berikutnya Al-Mu'awwidzatain, kemudian ditiupkan ke tangannya, lalu diusap ke bagian yang sakit. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang tadinya sakit luar biasa langsung hilang seketika. Atau Nabi juga kan pernah tuh ketika beliau melakukan perjalanan hijrah, bersembunyi di goa, ya, di goa apa namanya? Goa Thur. Abu Bakar masuk terlebih dahulu, Nabi berikutnya. Ternyata Abu Bakar sadar ada satu lubang yang belum dia periksa. Akhirnya beliau mencoba menutupinya dengan menggunakan kakinya. Ternyata di dalam lubang tersebut ada binatang, ada yang mengatakan ular ataupun kalajengking, pokoknya disengat lah. Orang umum bilang apa? Dapat tetu, nih, dipatok begitulah, disengat. Kesakitan bukan main. Lalu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar diantaranya adalah beliau meludahi bagian yang sakit di bagian kakinya Abu Bakar. Saya mau tanya, di sini ada yang ada sakit nggak nih? Biar saya ludah. Tidak, itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Baik. Berikutnya ayat yang sering juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk dijadikan sebagai doa, ya, adalah ayat yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai obat. Apa artinya sih? Fa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, maka dialah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan kesembuhan kepada diri kita. Ini kan firman Allah yang isinya adalah doa, begitu.
Kenapa selama ini kita ketika sakit, kita justru menggantungkan seluruh hal kesembuhan, kita mengharap itu kepada dokter ataupun kepada obat. Walaupun itu merupakan sebab, tapi tidak boleh sama sekali kita mengatakan ataupun memiliki pemahaman bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter. Yang menyembuhkan kita adalah obat. Karena itu bisa saja jatuh kepada kesyirikan. Sekarang yang memberikan penyakit siapa, Pak? Allah, ya kan? Yang menghadirkan ataupun memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita jadikan manusia yang tidak memiliki campur tangan apapun, yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, dan kita katakan dia yang menyembuhkan diri kita? Itu bisa bahaya, fatal. Memang Allah Subhanahu wa taala kan yang menyembuhkan kita, tapi melalui perantara dokter. Tapi tidak boleh kita katakan yang menyembuhkan kita secara 100% adalah dokter ataupun obat tersebut, tidak. Tapi yang menyembuhkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hal yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Bahkan syiriknya di sini bisa jadi termasuk ke dalam syirik akbar. Ini fatal ini. Kalau seandainya kita beranggapan bahwasanya yang menyembuhkan kita adalah si fulan, yang menyembuhkan kita adalah obat ini, tidak. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, itu kan diabadikan oleh Allah ya. Ketika beliau ditimpa sebuah musibah, sebuah penyakit yang tidak pernah sama sekali diderita oleh manusia manapun pada saat itu. Ada yang mengatakan ataupun berpendapat penyakit itu adalah penyakit kulit, ya, yang tidak pernah sama sekali diderita oleh manusia manapun. Kan pada awal mulanya Nabi Ayub tidak langsung meminta untuk diberikan kesembuhan. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwa nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah kepada dirinya itu jauh lebih banyak dan lebih lama dibandingkan hanya sekedar musibah baru sebentar saja. Maka beliau lebih memilih untuk bersabar. Kan beda dengan kita. Kita sakit sedikit saja udah ngeluhnya bukan main. Ya. Apalagi kalau seandainya yang sudah berkeluarga nih, kita suami misalnya sakit dikit, mai tua bilang dulu, ya Allah sini sakit sedikit saya kayak orang nau-nau. Ya. Kayak anak kecil sih bisa bikin apa-apa. Padidi dan lain sebagainya. Ini bukan pengalaman ya. Tapi memang ini seperti itu. Baik. Tapi Nabi Ayub alaihissalam lebih memilih untuk bersabar. Nanti kapan beliau baru pada akhirnya meminta untuk diberikan kesembuhan? Ketika beliau merasa bahwasanya penyakit tersebut pada akhirnya mengganggu kekhusyuan ibadah yang seharusnya beliau bisa dapatkan ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada saat itu beliau alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Doa Nabi Ayub yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menjadi obat ataupun penawar dari penyakitnya adalah Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu doa yang terdapat dalam Al-Quran. Rabbi, ya Allah, inni sesungguhnya aku massaniyaddur, aku ini terkena ad-dur, penyakit, sebuah hal yang membuat diriku susah untuk bergerak, susah untuk beribadah, mendapatkan kekhusyuan di dalamnya. Wa anta arhamur rahimin, dan sungguhnya engkau maha pengasih, lagi maha penyayang, ya kan? Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ayub untuk apa? Mandi di sebuah sungai, kan? Dan ada sebagian pendapat mengatakan sungai tersebut atau tempat di mana Nabi Ayub alaihissalam melakukan mandi dan akhirnya disembuhkan oleh Allah itu di negeri Palestina sana. Dan memang Palestina kan merupakan negeri para anbiya, kan? Coba kita runutkan, ini kita sedikit keluar nih dari ini nih. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam diutusnya di mana beliau? Beliau lahirnya di mana? Babilonia. Babilonia itu di mana? Irak. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, di antaranya adalah ke negeri Palestina. Di Palestina lahirlah siapa? Ishak, ya kan? Nabi Ishak. Dan kalau kita lihat penjelasan para ustadz di video di YouTube segala macam, ternyata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan warisan kepada anaknya, yang ditinggalkan adalah masjid. Nabi Ismail ditinggalkan Masjidil Haram, dan Nabi Ishak ditinggalkan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina.
Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kan hidup satu zaman dengan Nabi Lut. Beliau hidup satu zaman dengan Nabi Lut. Ketika Allah Ta'ala membinasakan umatnya Nabi Lut, lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Lut untuk melakukan hijrah kan? Kemana berpindahnya, hijrahnya Nabi Lut pada saat itu? Ke Palestina. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari tanah Mesir, kemana mereka pergi? Kemana Nabi Musa dan juga Bani Israel pergi? Ke tanah Palestina. Jadi ternyata begitu banyak sekali keistimewaan yang terdapat di dalam negeri Palestina itu sendiri. Baik. Berikutnya, ayat yang senantiasa dibaca atau dianjurkan untuk dibaca agar dia menjadi obat adalah ayat kursi. Hafal nggak ayat kursi? Hafal atau tidak? Ayat yang paling agung, yang paling istimewa di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Misal, kita lagi malam-malam jalan ketemu, biasanya yang dibaca apa? Ayat kursi. Karena memang dia juga merupakan bagian dari obat. Nah, jadi ternyata kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa penyakit kepada kita, itu di antara hal pertama kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan penyakit kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memiliki keyakinan yang memberikan kesembuhan pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau terlebih dahulu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai obat. Bahkan dijadikan sebagai wirid. Itu terkait dengan penyakit fisik ya. Berikutnya kan ada ayat-ayat ruqyah juga nih. Ketika ditimpa musibah, sakitnya bukan sakit medis bukan, tapi mengalami gangguan misalnya makhluk halus ya. Makhluk halus di sini bukan makhluk Mama Lemon ya. Tapi misalnya diganggu oleh jin dan lain sebagainya. Maka kan ternyata ada beberapa ayat yang memang diajarkan oleh Nabi yang mana fungsinya itu adalah sebagai penawar. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang menjelaskan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Itu kan juga merupakan ayat yang menjadi obat bagi orang-orang yang senantiasa mendapatkan gangguan ataupun penyakit-penyakit seperti ini. Syifa. Dan ketika misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum mendapatkan keturunan misalnya, ternyata di dalam Al-Qur'an Allah taala hadirkan obat tuh. Dihadirkan solusi. Ini kan sebagaimana yang menimpa umatnya Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Diperintahkan untuk apa? Ketika pada saat itu tidak memiliki keturunan, hujan tidak turun-turun, ya kan? Sungai kering, kebun-kebun tidak menghasilkan, cengke-cengke sing babua segala macam, ya. Pala apalagi, misal contoh, ya kan? Maka Allah Ta'ala hadirkan solusi, diberikan obat pada saat itu. Diperintahkan untuk apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Diperintahkan untuk beristighfar, mengakui kesalahan. Diperintahkan untuk mengakui kesalahan, dan Allah Ta'ala secara langsung akan memberikan reward bagi mereka yang mengakui kesalahan mereka. Sekarang begini, ketika di sebuah tempat itu sudah lama tidak turun hujan, maka di antara hal yang diajarkan oleh Nabi untuk kita lakukan adalah melakukan salat istisqa kan. Meminta hujan, bukan ketong panggil pawang hujan. Mbak siapa nih? Ya salam, hafal. Sampai bawa mangkok itu pasti dia minta es cendol itu. Dia putar-putar kelenteng, apa maksudnya? Atau penangkal hujan segala macam. Ternyata justru kehadiran dia bikin hujan tambah turun besar, ya kan? Ketika salat istisqa itu kan ada beberapa adab yang harus kita lakukan. Kita keluar ke tengah lapangan, kita balikkan pakaian kita yang misalnya ini yang kita pakai yang dalam kita balik jadi luar, yang luar jadi dalam. Itu di antara adab ketika kita melakukan salat istisqa, dan kita harus mengakui seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan.
Pokoknya kita mengakui bahwa diri kita ini hina, fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab ketika kita berdoa pun kita harus merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah. Di antara doa yang dianjurkan misalnya Allahumma antal ghani wa nahnu fuqara. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha kaya, yang maha mencukupkan, dan kami ini semua adalah hamba-hambamu yang fakir. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha kuat, maha perkasa, sedangkan kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Baru setelah itu kita panjatkan permintaan kita. Ini kan diantara adab ketika berdoa. Kita harus sanjung terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Kita puji, jangan langsung meminta. Tidak. Agar segera dipercepati untuk diijabah permintaan kita, kita harus menyanjung Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan ayat-ayat lain yang memang dianjurkan untuk dibaca sebagai ruqyah. Ya, ruqyah itu apa sih? Ruqyah itu secara bahasa artinya jampi-jampi lah, semacam jampi-jampi, tapi jampi-jampi di sini yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Karena isinya kan bacaan-bacaan, tapi bacaannya jelas. Dia berupa kalamullah ataupun doa-doa yang diajarkan dan dilakukan, dipanjatkan, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ruqyah kan terbagi menjadi dua. Ruqyah kan juga merupakan salah satu metode pengobatan kan. Dan bacaan ruqyah doa-doanya diantaranya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang meruqyah tapi bacaannya yang jelas, itu loko bejang pi ke situ. Tiba-tiba jangan serius. Kenapa? Itu yang ada ketong babasa sading dia pengluda. Karena ketong sing tahu apa yang dia baca, kita tidak tahu apa yang dia baca. Sedangkan ruqyah adalah bacaannya itu jelas. Ya, doa-doa yang dipanjatkan itu jelas. Sehingga dia menjadi obat, betul-betul obat begitu. Jangan sampai ketika datang ke orang yang kita anggap dia bisa meruqyah, ternyata bacaannya tidak jelas, bukannya mengobati, tapi ternyata dia bersekongkol dengan jin. Kan bisa saja. Ya, bisa saja. Baik. Jamaah sekalian, ini berapa menit lagi? 5. 10. Baik. Yang berikutnya, Al-Quran dan As-Sunnah ini kan sebagai pedoman hidup kita. Dan kita tahu bahwa di dalam agama kita, kalau kita belajar usul fikih ya, itu kan ada dalil-dalil yang memang disepakati oleh para ulama, dan diantaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setidaknya kan ada 4 dalil yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Qiyas. Faham ijma' atau tidak? Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama, dan tidak ada sama sekali ulama yang lurus maksudnya yang berbeda dengan hal tersebut. Contoh, seluruh ulama bersepakat bahwa salat 5 waktu itu merupakan hal yang wajib. Tiba-tiba ada salah seorang ulama bilang, kan Allah Ta'ala katakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin misalnya, dan sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Beta su yakin Allah beta pung Tuhan, jadi beta sing salat lagi. Lah kalau akhirnya dia tidak mau salat. Kalau kita dapatkan ulama seperti itu namanya ulama nau-nau. Ya. Ulama mongo-mongo ketika dia mengatakan tidak wajib hukumnya untuk melakukan salat 5 waktu. Kenapa? Karena seluruh ulama sudah bersepakat. Salat 5 waktu itu merupakan sebuah hal yang wajib. Bahkan dia menjadi rukun Islam. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jelaskan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Lan tadillu bihima abada. Yang mana kalian itu tidak akan pernah sama sekali tersesat. Hilang jalan, tidak akan pernah sama sekali tersesat. Bahkan Rasulullah SAW katakan, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dia menggunakan gigi gerahammu. Ini merupakan sebuah redaksi, sebuah ungkapan yang mana memang Rasulullah SAW memang betul-betul berwasiat kepada kita, jangan sampai kita tinggalkan 2 hal tersebut. Ya.
Dan tidak lain tidak bukan dua hal tersebut adalah kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu berupa Al-Qur'an dan juga sunnahku. Kalian tidak akan pernah sama sekali tersesat selama-lamanya. Bahkan yang akan menyelamatkan kita di yaumul mahsyar, di hari penghakimannya, pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak akan pernah sama sekali ada makhluk manapun yang akan dicurangi, dizalimi pada saat itu. Yang akan menyelamatkan kita, kata Nabi Muhammad SAW, adalah dua hal tersebut, kitabullah wa sunnati. Makanya kan ketika kita beribadah, itu kan kita harus mengikuti Nabi ini, mengikuti sunnah Nabi. Contoh simpelnya, salat maghrib berapa rakaat? 3. Tiba-tiba ya Allah ini lagi males nih, kita kosor deh ya, jadi 1,5. Boleh kesing? Boleh tidak? Kita bikin salat maghrib jadi 1,5 rakaat misalnya. Kan tidak boleh. Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Contoh, Nabi ajarkan haji itu kemana? Ke Makkah. Kalau seandainya haji bukan di Makkah berarti tidak mengikuti Nabi. Nabi mengajarkan puasa wajib itu di bulan Ramadan. Bahkan Nabi katakan kalau seandainya ada yang berpuasa 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, faqad asa Abul Qasim, dia telah melakukan kemaksiatan kepada Nabi. Itu 1 hari. Lantas bagaimana dengan 3 hari sebelumnya? Maksudnya dia melakukan puasa di sini karena sebagai kehati-hatian dia, jangan sampai hari tersebut sudah masuk bulan Ramadan, makanya dia puasa. Orang yang seperti ini saja itu dianggap melakukan kemaksiatan kepada Nabi. Apalagi dia memang sengaja mencuri star begitu. Itu fatal sekali. Dan kita tahu bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan, ketika tidak mengikuti Nabi, itu tidak akan diterima kan? Tidak akan pernah diterima. Ketika Rasulullah perintahkan untuk wudu, Rasulullah sampaikan, man tawadda'a mithla wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu sama seperti wuduku ini, diperintahkan mengikuti Nabi. Perintah untuk salat, Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat. Makanya ada salah seorang sahabat pernah suatu ketika dia salat nih. Salat 2 rakaat, kalau tidak salah salat subuh atau salat apa begitu. Setelah selesai salat, salam, dia datang ke Nabi, menghampiri Nabi, tapi tiba-tiba Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Si balik, kembali lagi, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum melakukan salat. Salat lagi dia, menghampiri Nabi lagi. Nabi katakan hal yang sama sampai 3 kali. Jadi dia salat itu sebaik 3 kali, tapi Nabi katakan, oh saya belum salat, engkau belum melakukan salat. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan tidak mengikuti Nabi. Kenapa? Tidak ada tumak ninahnya. Tidak ada tumak ninahnya. Jadi sangat cepat sekali. Makanya hati-hati nih bagi kita. Kalau seandainya kita salat, terlebih lagi kalau seandainya kita salat sendirian, itu kan biasanya ngebut, ekspres, kayak kereta Shinkansen, sampai akhirnya kita lupa jumlah rakaat. 2 atau 3 atau 4 karena terburu-buru. Itu yang terjadi. Kalau Nabi ada dan menyaksikan salat seperti itu, pasti Rasulullah akan katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempat salatmu, sesungguhnya engkau belum salat, dan ulangi salatmu. Ulangi. Baik. Kembali lagi kepada permasalahan tadi, bahwasanya Al-Qur'an itu kan bukan hanya sekedar kitab bacaan ya. Buku pelajaran, sama kayak berbeda dengan buku pelajaran yang kita baca selesai sudah begitu. Tapi Al-Qur'an kan merupakan hudan lil muttaqin kan kata Allah. Dia merupakan petunjuk. Al-Qur'an kan merupakan petunjuk. Bahkan barometer seorang muslim kan itu bisa diukur tempat yang akan dia dapatkan di surga nanti, sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bukan yang lainnya, bukan. Tapi Al-Quran. Dan kita tahu hadis-hadisnya terlalu banyak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia yang akan menjadi syafaat bagi kita. Baik. Sekarang Pak,
Kalau seandainya satu hari yang selama ini kita lewati terlewat begitu saja tanpa kita basahi lidah kita, bibir kita ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka yang dikhawatirkan Pak adalah ketong khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menjauhkan keturang dari Al-Quran, sehingga ketong lebih disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jangan sampai memang Allah Ta'ala yang mau katong itu membaca Al-Quran. Ini kan fatal kalau seandainya hal tersebut terjadi. Jangan sampai hal tersebut itu memang terjadi, bagaimana Al-Quran itu memang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita, sehingga untuk mengambilnya saja, memegangnya saja itu berat sekali. Padahal dia merupakan petunjuk. Kita yang tidak bisa berbahasa Arab, kita yang tidak mengerti misalnya apa yang terdapat dalam Al-Quran, walaupun kita tidak mengerti, kita baca, kita tetap mendapatkan pahala Pak. Itu bedanya Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau As-Sunnah, kalau hadis, kita hanya sekedar membaca tanpa mengamalkan, kita belum mendapatkan pahala. Kecuali kalau seandainya kita niat untuk belajar, itu kita akan mendapatkan pahala belajar. Namanya hadis, perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi, kita tidak akan pernah mendapatkan pahala kalau seandainya kita hanya sekedar membaca tanpa mempraktekkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak akan pernah mendapatkan pahala. Tapi Al-Quran, kita hanya sekedar membaca, tidak mengetahui artinya, kita hanya sekedar mendengarnya sekalipun, itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau seandainya kita faham apa yang kita baca, apalagi kalau seandainya kita hafal apa yang kita baca, apalagi kalau seandainya kita tadabburi apa yang kita baca, apalagi kalau seandainya kita amalkan apa yang kita baca. Itu Al-Quran, barometer seorang mukmin, barometer seorang muslim. Apa tadi kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau seandainya kita ingin Allah Ta'ala berikan rahmat di dalam keluarga kita yang selama ini kita bina, maka sering-sering interaksi dengan Al-Quran. Jangan sampai selama ini seringkali terjadi permasalahan di dalam rumah tangga kita karena mungkin kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jangan sampai selama ini ketong cekcok dengan mai tua, banting pintu, lempar piring, lempar mangkuk, lempar kaca, banting ini, banting itu. Jangan sampai itu karena kita tidak pernah sama sekali mengalokasikan waktu yang dimiliki oleh kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala akhirnya menguji terus diri kita. Tapi kadang kita tidak pekau gitu, ya. Kadang kita tidak peka terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Padahal kan Allah Ta'ala jelaskan di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ketika diberikan ujian, ketika diberikan musibah, cepat kembali kepada Al-Quran. Diuji dengan harta, coba cek ketumpung tilawah bagaimana. Rizki misalnya, cek ketumpung tilawah. Diuji dengan kesehatan, cek tilawah kita. Diuji anaknya bandel apa, kejahatan segala macam, durhaka terhadap tidak mau mematuhi apa yang kita perintahkan, cek bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Coba kita cek. Dan kita tanya hati kita, hati kecil kita, istafti qalbak, tanya hati kecil kita. Sejauh mana sih kita interaksi dengan Al-Quran, yang mana kita memang mengalokasikan waktu secara khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran itu ketika kita semakin baca dia, tidak akan pernah sama sekali bosan, tidak akan pernah. Bahkan dia akan semakin terus penasaran. Apalagi kalau seandainya kita faham artinya, ya. Mukjizat terbesar yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita, yang walaupun Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat, kita masih dapat merasakan mukjizat tersebut. Yang memberikan syafaat kepada kita tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan siapa-siapa kecuali Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, ya kan? Sekarang misal
di dalam beberapa situasi kan, itu kadang kita memang harus memiliki orang dalam, ya, untuk mempermudah urusan kita. Jadi harus membangun relasi begitu. Kenal ini, ya, minta tolong dibantu segala macam. Itu di dunia kan. Sekarang di akhirat kita tidak memiliki siapa-siapa. Kita tidak kenal dengan siapa-siapa pada saat itu. Kita tidak memikirkan nasib orang tua kita tidak memikirkan nasib saudara, kakak, adik kita, tidak memikirkan pasangan kita, tidak memikirkan anak keturunan kita. Kan kita pada saat itu betul-betul khawatir, kondisinya begitu genting terhadap nasib kita. Apa yang akan kita dapatkan? Dan tidak ada sama sekali orang dalam yang bisa membantu kita kecuali Al-Quran. Karena syafaat itu kan secara bahasa artinya genap. Ya, wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watar. Asy-syaf' itu artinya genap, al watar itu al witir, yaitu ganjil. Genap karena kenapa? Ada orang dalam, ada suatu hal yang bisa menolong kita, yang tadinya seharusnya kita dimasukkan ke dalam neraka, tapi lantaran kita berinteraksi dengan Al-Quran, akhirnya Al-Quran angkat kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Al-Quran, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memang betul-betul merupakan pedoman dan juga penyelamat hidup kita, baik kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Saya kira sekian karena sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, setelah mendengar penjelasan singkat dari Ustaz, ada sebenarnya beberapa hal yang sebenarnya luar biasa. Terutama untuk yang pembahasan terakhir Ustaz, bahwa kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran di yaumil mahsyar nanti selain syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini yang menjadi persoalan adalah yang kayak Ustadz katakan tadi, kita terkadang waktu berinteraksi dengan Al-Quran itu teramat jarang. Nah kalau saya sedikit menangkap Ustadz, apakah kalau orang yang tidak sering berinteraksi dengan Al-Quran berarti orang itu juga dianggap tidak pernah melakukan sholat? Karena dalam sholat kan ayat Al-Quran yang kita baca. Ataukah memang interaksi itu hanya tidak bahwa kita selain sholat, kita juga harus mendekatkan diri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Misalnya ya di waktu kerja, tanpa kita sadari sambil bekerja menunggu, misalnya di perbankan nunggu nasabah datang di CSO atau di teller, kita nggak baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sambil menunggu. Itu bagaimana Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Yang terdapat di dalam bacaan yang terdapat di dalam salat itu kan diantaranya adalah bacaan Al-Quran, dan itu memang menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi masa ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita hidup 24 jam, kita hanya mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran, yaitu hanya yang kita lakukan di dalam salat kita, itu kan semacam keterlaluan, karena itu merupakan kewajiban. Masa sih kita tidak ingin mendapatkan sebuah hal yang lebih istimewa dibandingkan itu? Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi ataupun memerangi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepada mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Orang yang mengganggu, orang yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah. Maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Dan di dalam lanjutan redaksi hadisnya, dan tidak ada sebuah perbuatan ataupun sebuah amal yang paling aku cintai kecuali memang hal tersebut merupakan hal yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Membaca Al-Quran dalam salat itu merupakan sebuah kewajiban, dan itu merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan lebih semakin cinta ketika kita menambahkan dengan mengamalkan hal-hal yang selama ini disunnahkan atau menjadi sebuah hal yang sifatnya itu sunnah. Ya. Masa 24 jam kita hanya mencukupkan diri kita dengan membaca Al-Fatihah saja di dalam salat, ya.
lalu bacaan surah-surah pendek lah, habis itu setelah itu selesai. Ini kan semacam keterlaluan begitu. Karena itu merupakan kewajiban sudah sebagai seorang muslim. Maka setidaknya memang harus ada waktu yang kita alokasikan secara khusus begitu. Untuk memang betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran. Misal juga ketika kita mendengarkan Al-Quran, jangan karena memang di masjid memutar Al-Quran, ngaji, akhirnya kita sambil main, sambil dengar, itu tidak. Itu berarti kita tidak memang betul-betul mengalokasikan waktu kita untuk mendengarkan Al-Quran. Karena redaksinya adalah faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu kan. Beda antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Kalau sami'a yasma'u hanya sekedar mendengar, dan itu belum tentu masuk. Kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu sami'a yasma'u. Tapi kalau istama'a yastami'u, dia memang betul-betul mengalokasikan waktu, dia betul-betul berada dalam kondisi posisi terbaik memang untuk mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Nah, dan kita harus betul-betul memiliki waktu di dalam satu hari. Misal, sesibuk apa sih kita? Pekerjaan kita sebanyak apa sih? Apa sih yang kita cari? Ya kan? Selama ini kita cari dunia segala macam. Masa sih nggak bisa mengalokasikan waktu mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit dalam satu hari? Dan ketika kita hanya mencukupkan diri kita mengaji di dalam salat wajib saja, misalnya Al-Fatihah, Qul apa segala macam, yang dikhawatirkan memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi memang Allah menjauhkan kita dari Al-Quran. Berarti apa? Allah Ta'ala tidak ingin kita itu mendapatkan kebaikan. Padahal dengan membaca Al-Quran itu merupakan salah satu cara mendapatkan pahala yang begitu banyak dengan waktu yang begitu singkat. Iya kan? Misal kita bantu orang lain dapat satu pahala, iya kan? Padahal udah capek-capek ini, cuma dapat satu pahala. Baca Al-Quran, baca suratul Fatihah saja, satu huruf 10 kebaikan. Al-Fatihah udah berapa huruf? Ya, itu baru satu halaman, belum sampai satu halaman. Bagaimana dengan satu halaman? Bagaimana dengan setengah juz? Bagaimana dengan satu juz? Dan bagaimana dengan satu Al-Quran? Ini kan? Jadi kalau seandainya kita memang pelaku kemaksiatan, dosa kita terlalu banyak, di antara solusi yang Allah Ta'ala hadirkan, segera ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Ini kan? Apa kata Rasulullah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah seluruh kemaksiatan, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan dengan melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka seharusnya kita tidak merasa cukup dengan bacaan salat kita saja, habis itu kita tidak lagi mengambil Al-Quran untuk membacanya, tidak. Tapi kita memang harus mengalokasikan waktu secara khusus memang untuk Al-Quran. Ketika kita istimewakan Al-Quran, maka nanti di akhirat di yaumul mahsyar Al-Quran pun akan mengistimewakan kita. Wallahu a'lam. Baik. Jadi interaksi dengan Al-Quran bukan hanya sekadar dalam sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah Ustadz, ini kan waktunya mungkin kurang lebih 2-3 menit sebelum kita masuk waktu sholat maghrib. Oh kayaknya udah maghrib Ustaz, 18.21. Jadi kita sholat maghrib dulu, setelah itu kita akan lanjutkan kurang lebih 15 menit hingga nanti di jam 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Kita break sebentar, kita lakukan melaksanakan sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan sholat maghrib
Kita akan lanjut sebentar kajian kita sebelum kita tutup. Kurang lebih 10 menit kita akan melanjutkan. Kalau ada dari Bapak Ibu jamaah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz, ingin bertanya, dipersilahkan. Sambil mungkin saya juga akan berinteraksi dengan Ustadz. Tadi ada beberapa hal juga yang Ustadz sampaikan terkait juga dengan Al-Quran sebagai obat ya. Karena di surah yang kita bacakan dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Penawar di sini ada juga berupa obat, berupa ru'ya dan segala macam. Nah ini kadang-kadang juga Ustadz, tadi juga Ustadz sudah sempat menjelaskan. Ada yang terjadi fenomena di kalangan umat Islam sendiri. Terkadang untuk ya berobat, Ustadz sendiri kan sudah mengatakan jangan menggantungkan segala sesuatunya kepada hamba selain kepada Allah. Kita sakit berarti sakit dari Allah, yang akan menyembuhkan adalah Allah. Nah ternyata yang terjadi saat ini kadang-kadang itu tadi, dokter dianggap sebagai penyembuh, obat dianggap sebagai penyembuh. Nah ada yang lebih fenomenal lagi Ustadz, dukun dijadikan penyembuh. Dan dukun ini terkadang ya ada kalau misalnya kita berobat di orang tua yang haji atau apa yang ibu haji yang ini kadang-kadang kan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada juga tabib yang membacakan hal yang sama. Dukun juga ada mungkin yang membacakan Al-Fatihah apa segala macam. Tapi kelanjutan dari ayat-ayat yang ada di situ kita nggak pernah paham. Kita nggak pernah tahu nih Ustadz. Nah, saya pernah mendengar beberapa orang menyampaikan bahwa kalau kita sudah berobat ke tabib dan kita meyakini bahwa apa yang dibacakan oleh tabib itu walaupun kita tidak paham apa yang dibacakan itu, kalau kita yakini bisa jadi menjadikan kita syirik. Ya kan Ustadz, ada dia baca Al-Fatihah di depan tapi yang ke belakangnya kita nggak tahu nih apa sih yang dibaca, cuma ya gitu. Tiba-tiba air sembur ditiup-tiup airnya. Nah ini bagaimana Ustadz, kita menjadikan pada Ustadz tadi sudah mengatakan jangan menggantungkan, tapi ternyata ada masih yang banyak orang yang lebih percaya pada hal-hal gitu. Karena kadang-kadang mereka bilang begini, iyo Bapak hajinya baca doamu, antum udah baca ayat-ayat sana tuh. Padahal kita sendiri tidak paham itu ayat apa sebenarnya yang dia baca. Karena ada ayat yang kadang-kadang dibaca dengan menggunakan bahasa kampung misalnya, digabung-gabungkan Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Wallahu ta'ala alam. Jadi memang apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan obat ya. Sebagaimana ayat yang tertuang di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, ya kan? Lantas yang menjadi pertanyaan, bolehkah bagi kita datang ke seseorang misalnya minta untuk diobati lah ataupun dibacakan doa seperti itu, ya kan? Dan untuk apa? Dapat jodoh juga. Sekarang begini, kalau seandainya orang tersebut memang merupakan orang yang baik, orang yang saleh, ibadahnya bagus, kita tahu orangnya ini memang merupakan orang-orang ya ahlul khair lah. Ya mungkin pernah melakukan kemaksiatan tapi bukan dosa-dosa yang besar, ya kan? Karena kita kan semua tidak pernah terhindar dari dosa, kita tidak bisa memungkiri. Bahkan orang yang baik sekalipun itu hampir bisa dipastikan pasti dia pernah melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Cuma bedanya mungkin dia sedikit, kita banyak. Mungkin dia bersembunyi, bisa saja kadang kita terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi orang yang baik, dia akan senantiasa menjaga akhlaknya, dia akan senantiasa menjaga ibadahnya. Sekarang begini, orang tersebut kalau seandainya kita lihat dia itu rajin salat 5 waktu, ya kan? Mungkin saja dia memiliki amalan-amalan, dia puasa sunnah misalnya, ya kan? Tidak pernah sama sekali melakukan kemaksiatan yang besar misalnya. Lalu kita datang ke orang tersebut dan kita anggap dia orang saleh, kita minta untuk agar dia doa kepada Allah supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, itu merupakan hal yang diperbolehkan. Ini merupakan jenis tawassul yang diperbolehkan. Ya. Tawassul yang diperbolehkan kata para ulama itu 3 hal. Tawassul itu apa sih? Perantara lah. Agar doa kita, keinginan kita cepat dikabulkan. Yang pertama,
tawassul dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak memanjatkan doa, itu diperbolehkan. Ya. Sebelum doa kita tawassul dulu, kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah jelaskan, barang siapa di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai permintaannya ataupun doanya dengan mengawali dengan mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah taala akan malu ketika ia membiarkan hambanya pulang dengan tangan yang kosong. Jadi pasti akan diijabah. Nah, tadi awalan doa yang saya baca itu merupakan hal yang diajarkan oleh Nabi, yang itu merupakan tawassul. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat menyegerakan apa yang kita minta supaya segera dikabulkan. Itu yang pertama, tawassul seperti ini diperbolehkan. Itu kan isinya adalah kita memuji Allah dengan menggunakan asma dan sifatnya. Atau kita awali dengan la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Berikutnya kita doa apa saja, insya Allah akan dikabulkan. Itu merupakan tawassul yang diajarkan oleh Nabi sebelum memanjatkan doa, ataupun tawassul yang lainnya yang pada intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan adalah dengan mendatangi orang saleh dan minta didoakan oleh orang saleh tersebut tapi yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Jadi misal orang soleh ini masih hidup, ya, orang baik segala macam, kita datang minta untuk didoakan, misal untuk apa, supaya dapat jodoh, ya, supaya diberikan rizki apa segala macam. Akhirnya dia yang berdoa, karena kenapa? Kita menganggap dia yang jauh lebih saleh, lebih dekat kepada Allah, sehingga ketika dia memanjatkan doa itu lebih cepat untuk dikabulkan. Itu pun diperbolehkan ketika orang saleh tersebut masih hidup. Yang tidak diperbolehkan, kita datang menziarahi makam orang-orang saleh lalu kita minta supaya diberikan jodoh misalnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Misal ke kuburan keramat apa sampai dia taruh letakkan fotonya, ya kan? Supaya mudah-mudahan dapat jodoh. Dalam hati kenapa enggak sekalian di balik foto itu ada biodata, ya kan? Nama, nomor telepon, ya kan? Email segala macam dan juga alamat supaya ada yang nyamperin, supaya ada yang datang. Kalau tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak diperbolehkan, karena tujuan utama untuk apa menziarahi kubur adalah mengingat kematian ataupun kita mendoakan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi hal yang perlu kita luruskan, bukannya tidak boleh menziarahi kubur orang-orang saleh, silakan. Tapi jangan sampai tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah kita mencari kehidupan. Itu yang boleh. Itu tidak diperbolehkan. Tapi sebagai pengingat kematian dan kita mendoakan kepada mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita masuk ke dalam pemakaman, bukan masuk ke dalamnya, maksudnya menziarahi kubur adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, ya kan? Assalamualaikum wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mukmin dan muslim. Antum sabiqun, kalian sudah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Nas'alullaha, kami meminta kepada Allah, lana walakum, kepada kami dan juga kepada kalian, al-afiyah, semoga diberikan afiyah. Ya. Itu hal yang dianjurkan untuk kita baca ketika menziarahi kubur. Bukan hal-hal yang lain yang kita minta. Bukannya yang boleh membaca doa dengan doa yang lain, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai tujuan utama dari ziarah kubur adalah mencari kehidupan. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi mohon maaf, ini kan bentar lagi tahun apa nih? Tahun apa nih sebentar lagi? Tahun politik, ya. Itu hampir bisa dipastikan mulai dah tuh orang ziarah kubur apa segala macam, dengan tujuan apa? Mudah-mudahan saya terpilih, ya, mudah-mudahan saya jadi. Kalau ziarah kuburnya seperti itu merupakan ziarah kubur yang diharamkan. Itu yang keberapa? Yang kedua, ya.
diperbolehkan bertawassul dengan minta didoakan kepada orang-orang yang saleh untuk mendoakan kita yang masih hidup. Yang ketiga, tawassul yang diperbolehkan adalah dengan menyebutkan amalan unggulan yang pernah kita lakukan ketika kita masih hidup sebelum kita memanjatkan doa. Misal, selama hidup kita itu kan hampir bisa dipastikan ada sebuah ibadah ataupun amalan khusus yang kita anggap dia itu betul-betul istimewa misalnya. Yang mana sulit bagi orang-orang untuk melakukan hal tersebut. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita sebutkan dengan hal tersebut. Amalan saleh yang selama ini atau yang pernah kita lakukan. Tapi menyebutnya bukan kepada orang lain, menyebutnya di dalam doa kita. Dan ini merupakan hal ataupun tawassul yang diperbolehkan. Sebagaimana kita tahu semua kisah ketika ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu ada batu yang jatuh lalu menutupi mulut gua tersebut. Yang mereka lakukan adalah karena didorong tidak bisa, ya tidak bergerak sama sekali, akhirnya mereka bertawassul dengan masing-masing menyebutkan amalan kebaikan istimewa yang pernah mereka lakukan, lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala batu tersebut bergeser perlahan-perlahan dan akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini 3 tawassul yang diperbolehkan. Sekarang kita datang ke orang saleh atau ke orang bapak haji, mama haji. Kita lihat dulu orang tersebut itu bagaimana dengan kepribadiannya, bagaimana dengan ibadahnya. Kalau ibadahnya bagus, bismillah silakan. Kalau akhlaknya bagus, silahkan. Ini katong cuma dipanggil misalnya bapak haji, mama haji, tete haji, nenek haji, sing pernah salat lah katong datang minta didoakan, jangan. Jangan. Sing pernah salat. Berarti bukan ahlul khair, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Berarti jangan kita datang ke situ. Walaupun mungkin saja ketika datang di situ akhirnya apa? Dikabulkan apa yang kita minta. Memang itu semuanya apapun yang terjadi itu kan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ketika kita mendapatkan suatu hal dengan cara itu, berarti kita mendapatkannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa yang dia baca kita tidak mengerti misalnya. Kan kadang dukun-dukun pun menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai jimat nih. Iya kan? Tapi kadang biasanya mereka bolak-balikkan tuh tulisan-tulisannya. Ayat-ayatnya dibolak-balikkan, kadang mereka tulis huruf-huruf yang terputus-putus yang kita sendiri tidak paham artinya apa. Lalu ada angka-angka tertentu, lalu ada mungkin lambang-lambang tertentu yang kita tidak mengerti apa itu maksudnya sebenarnya. Dan bisa saja itu merupakan media agar jin itu bisa berinteraksi dengan dia. Karena tidak menutup kemungkinan ada makhluk yang bernama jin ini yang sudah bersekutu dengan dia. Dan akhirnya dikabulkan. Tentunya semuanya atas izin dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendapatkan hal tersebut dengan cara yang diharamkan. Jadi sebaiknya kita lihat terlebih dahulu orang tersebut baik atau tidak, saleh atau tidak, bagaimana dengan ibadahnya, bagaimana dengan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dengan interaksi dia kepada orang-orang. Itu juga perlu untuk kita lihat sehingga kita akhirnya bisa lebih lega begitu untuk meminta didoakan kepada dirinya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata dalam meminta kepada orang-orang tertentu yang dianggap orang saleh pun kita harus melihat dengan jelas seperti apa orangnya. Ada bahasa terakhir yang saya bilang, interaksi dengan orang lain. Ya bisa jadi, karena terkadang ada orang-orang tertentu dengan titel dan gelar-gelar tertentu yang ternyata interaksinya dengan orang tidak bagus, dengan tetangganya, dengan orang sekelilingnya, dengan orang sekampungnya dia situ berada, kadang-kadang tidak bagus. Ya. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini. Oke. Karena malam ini kebetulan ya ada banyak kegiatan ya. Pak Fadli mau tampil di lapangan Merdeka. 2 orang Fadli. Fadli Padi ya. Oke. Kayaknya kita akan mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rawindra sebagai pimpinan Bank Indonesia yang hal ini diwakili oleh Pak Jalal, juga Pak Dharma yang sudah menyiapkan tempat, Pak Ahlan yang sudah membantu
kita untuk kegiatan di hari ini dan juga teman-teman Bank Indonesia yang lain. Kehadiran Bapak-Bapak pimpinan, ada Pak Saman, ada Pak Fadli dari Bank Mandiri dan Bank Penin, juga teman-teman dari Bank Muamalat dan bank yang lainnya yang sudah hadir untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mendapatkan berkah, mungkin saja mendapatkan rezeki yang lebih karena sudah menyiapkan waktu, meluangkan tenaga untuk hadir di pengajian kita hari ini. Sekaligus saya ingin sampaikan untuk kegiatan pengajian kita bulan November nanti yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah Bank Mandiri. Dari kita di Karangpanjang, Pak Fadli. Siap, bulan November nanti jadwalnya kita akan sesuaikan. Ya. Jadi satu hal yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat Allah bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat dan surah-surah yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai obat bagi kita. Bagaimana kita meyakini itu semua, bahwa itu semuanya asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita harusnya berpegang teguh pada kitab dan sunnah, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semuanya dalam melangkah menjalani kehidupan kita. Sunnah Nabi adalah sebuah petunjuk dari Rasulullah SAW dengan tindakan, ucapan dan perbuatan yang Rasulullah SAW lakukan, yang jika kita amalkan itu juga akan mendapatkan pahala bagi kita. Semoga kita akan menjadi umatnya Allah yang selalu tawadhu, yang selalu beribadah kepadanya, menjadi bagian dari Rasulullah Muhammad SAW, pengikutnya. Ia akan mendapatkan syafaat baik dari Rasulullah maupun dari Al-Quran. Mari berpegang teguh pada Al-Quran sehingga kita dapat melangkah dalam kehidupan kita dengan lebih baik. Semoga Allah memberkahi kita, semoga kita mendapatkan pahala yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.